Presiden Jokowi bukan hanya bisa dimakzulkan, bahkan seharusnya wajib dimakzulkan. Ada 3 pelanggaran yang secara kasat mata dilakukan dengan logika-logika sederhana, simple logic. 1. Sebenarnya Presiden Jokowi patut diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dari mana cara berpikirnya? Lihat laporan Ubedillah Badrun 10 Januari 2022, lebih dari 1 tahun yang lalu, dan belum ada perkembangan progresnya di KPK. Dalam laporan itu dijelaskan ada penyuntikan modal dari satu perusahaan Ventura di luar negeri ke perusahaan anak-anak presiden. Tidak boleh dikatakan ini adalah suntikan modal. Logika sederhananya, ini adalah upaya suap kepada presiden melalui anak-anaknya. Konsepnya adalah trading in influence, memperdagangkan pengaruh. Di dalam United Nations Convention Against Corruption, Konvensi PBB anti korupsi, perdagangan pengaruh ini sudah dinyatakan secara tegas dan jelas. Anak-anak Jokowi tidaklah mungkin mendapatkan suntikan modal hingga ratusan miliar jika mereka bukan anak presiden. Karena itu, ini simple logiknya bukan suntikan modal, ini adalah suap, ini adalah korupsi, dan karenanya KPK mestinya mengusut ini secara tuntas jika terbukti menjadi pintu masuk pemakzulan presiden. Yang kedua, Presiden Jokowi melakukan pelanggaran pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Apa itu? Obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan hukum pemberantasan korupsi. Dalam kasus apa? Dalam kasus ada elit yang seharusnya diproses, tapi tidak, karena ada dalam barisan koalisi. Seorang anggota kabinet didatangi para pimpinan KPK dan dijelaskan ada 4 perkara, bukan hanya 1, yang menjerat seorang elit politik, dan karenanya meminta izin kepada presiden untuk diproses. Sampai saat ini, dugaan tindak pidana korupsi itu tidak berjalan di KPK karena yang bersangkutan masih dalam barisan koalisi. Yang ketiga, sudah sering saya jelaskan, ada kasus pembegalan Partai Demokrat, Muldoko Gate. Lebih parah dari Watergate di Amerika Serikat, yang menyebabkan Presiden Richard Nixon akhirnya mundur untuk menghindari pemecatan karena berusaha menyadap kantor Demokrat di masa kampanye pemilihan presiden tahun 1972. Pembegalan Partai Demokrat dikatakan adalah hak politik Muldoko. Ini logika yang sangat keliru. Pembegalan atau dalam bahasa Romi adalah pencopetan partai adalah kejahatan, bukan hak politik. Dalam konteks hak asasi manusia, ini adalah pelanggaran atas hak berserikat, hak berorganisasi, hak berpartai politik. Dan karenanya Presiden Jokowi melakukan pembiaran atau by omission